Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Retno Putri dengan NIM E1E020207. Di sini saya akan bercerita, yaitu salah satu cerita rakyat dengan judul Asal-usul ikan patin. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di tanah Melayu, hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Ia tinggal di tepi sungai, dan pekerjaannya sehari-hari ialah menangkap ikan. Air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut. Renggutlah, biar putus jangan rabut. Itulah kata-kata yang selalu Awang Gading ucapkan ketika menangkap ikan. Di suatu hari, ketika menangkap ikan, Awang Gading tidak mendapatkan ikan seekor pun. Dan ketika perjalanan pulang, Awang Gading mendengar ada suara seorang bayi yang sedang menangis. Dan karena rasa penasaran, Awang Gading pun mencari dari mana asal suara tersebut berada. Dan tidak lama mencari, Awang Gading pun menemukan ada seorang bayi perempuan yang tergolek di atas batu. Dan karena rasa iba, Awang Gading pun membawa bayi tersebut pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Awang Gading memberi nama pada bayi tersebut dengan nama Dayang Kumuna. Dengan rasa bahagia, Awang Gading menimang-nimang sang bayi sambil berdendang. Awang Gading pun berjanji bahwa dia akan bekerja lebih giat lagi dan mendidik anak ini dengan baik. Awang Gading juga membekali Dayang Kumuna dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pelajaran budi pekerti. Setiap hari ia juga mengajak Dayang Kumuna pergi ke hutan sekaligus untuk mengajak Dayang Kumuna mengenal kehidupan alam lebih dekat. Waktu terus berjalan, Dayang Kumuna tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti luhur. Ia juga rajin membantu ayahnya. Namun sayang, Dayang Kumuna tidak pernah tertawa. Suatu hari, seorang pemuda tampan dan kaya yang kebetulan lewat di depan rumah Dayang Kumuna. Pemuda tersebut bernama Awangku Usop. Sejak pertama kali melihat Dayang Kumuna, Awangku Usop jatuh hati kepadanya dan ingin meminang Dayang Kumuna. Beberapa hari kemudian, Awangku Usop meminang Dayang Kumuna kepada Awang Gading. Setelah berpikir lama, Dayang Kumuna menerima lamaran Awangku Usop dengan syarat, jangan pernah meminta saya untuk tertawa. Jangan pernah meminta saya untuk tertawa. Itulah syarat yang diberikan Dayang Kumuna kepada Awangku Usop. Dan Awangku Usop menerima syarat tersebut. Dan pernikahan pun dilangsungkan. Tetapi terjadi kejadian yang tidak bahagia setelah pernikahan tersebut. Awang Gading meninggal dunia karena sakit. Dan peristiwa tersebut membuat hati Dayang Kumuna diselimuti rasa sedih hingga berbulan-bulan. Untungnya kesedihan itu segera terobati dengan kelahiran anak-anaknya yang berjumlah 5 orang. Namun Awangku Usop merasa tidak bahagia karena belum melihat Dayang Kumuna tertawa. Sejak pertemuan pertama kali hingga kini, istri Awangku Usop belum pernah tertawa. Tetapi di suatu sore, Dayang Kumuna sedang kumpul bersama keluarganya di teras rumah. Mereka bercanda ria dan semua anggota keluarga tertawa, kecuali Dayang Kumuna. Pada saat itu, Awangku Usop mendesak Dayang Kumuna untuk tertawa,
dan Dayang Kumunah pun tertawa. Tetapi beberapa saat kemudian muncul insang ikan di mulutnya, dan Dayang Kumunah segera berlari ke arah sungai dan berubah menjadi ikan. Awang Usop menyesal karena telah mendesak istrinya untuk tertawa. Tetapi semua sudah terlambat. Ikan dengan bentuk badan cantik dan kulit mengkilap inilah yang orang-orang sebut sebagai ikan patin. Sebelum masuk ke sungai, Dayang Kumunah berpesan kepada suaminya, "Kanda, tolong jaga anak-anak kita dengan baik." Awangku Usop beserta anak-anaknya bersedih dengan kejadian tersebut. Mereka berjanji tidak akan memakan ikan patin selamanya. Baiklah, itulah salah satu contoh cerita rakyat dengan judul Asal-usul ikan patin yang berasal dari daerah Riau, Sumatera. Itu saja yang dapat saya ceritakan. Jikalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.